Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam dialog lintas Makassar pagi untuk hari ini di hari Sabtu 15 Oktober 2022 dan kita mengangkat topik pembicaraan untuk pagi hari ini H-7 kesiapan Porprov apakah masih dilema. Baik, bersama dengan saya saat ini Bung Sri Sahrir dari pengurus cabur Pertina. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Iya, senang sekali tentunya. Iya. Pagi hari ini salam olahraga ya. Salam olahraga, Mbak. Jaya. Jaya. Tentu di kesempatan kali ini juga semua cabang olahraga sedang melakukan persiapan yang tentunya semakin matang untuk menuju ke Porprov. Bagaimana dengan Pertina sendiri? Iya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI di seluruh Nusantara. Persiapan untuk cabang olahraga tinju, Mbak, itu sejak September pada saat awal perencanaan Porprov dilaksanakan kita sudah siap. Oke. Sangat-sangat siap. Andaikan pun hari ini setelah tertunda di Oktober, hari ini pelaksanaan Porprov itu dimulai, pun kami juga sudah siap. Iya. Itu untuk pelaksanaan. Tetapi banyak kendala yang kami hadapi, bukan cuma Pemprov Pertina Sulawesi Selatan yang mewadahi cabang olahraga tinju, tetapi seluruh cabur. Kenapa demikian? Saya sekarang berada di venue cabang olahraga tinju Porprov di Sinjai ini, Pak. Oh, lagi di Sinjai ya? Oke. Saya ada di Sinjai, sementara di venue. Sampai hari ini, tadi malam saya ke sana, ke tempat sini. Itu masih gelap gulita. Belum ada pencahayaan. Belum ada pencahayaan. Nah, sekarang ini ada lampu menyala 3 biji, 3-4 biji. Ya, itu pun tidak belum mendukung, gitu loh. Nah, itulah sehingga saya mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman di KONI beberapa hari yang lalu, tapi tidak ada jawaban. Makanya saya buat flyer. Saya viralkan itu untuk membuat kalau memang kondisinya seperti ini, saya akan membuat ring tinju dari gedebok batang pisang, ya, dengan tali rafia. Kita kembali ke zaman batu, ya, gitu. Itu kalau KONI Sulsel dengan pemerintah provinsi mau malu, gitu. Kita tidak mau bikin malu, tapi kan kita harus sukseskan ini pelaksanaan Porprov. Untuk menyukseskan itu kita laksanakan pertandingan cabur tapi dengan apa adanya, gitu. Karena apa? Dukungan anggaran yang sangat minim. Awalnya 40 juta. Ada tambahan 24.646. Total 64.646 untuk sebuah perhelatan Porprov. Nah, cabang olahraga tinju itu, Mbak, latihannya murah. Tapi pertandingannya itu pada saat kita buat event itu mahal. Biayanya mahal. Kita harus, kalau tidak ada ring, kita harus beli ring. Harga ring itu 900 juta. Kalau tidak ada kemampuan anggaran, ya kita pinjam. Tapi kan kita pinjam sewa, Mbak. Ya, sewa gitu ya. Benar. Pinjam sewa dari Makassar itu kan tidak dipikul. Iya, pasar transportasinya lagi kan. Benar. Itu yang saya maksud. Biayanya itu untuk 2 kontainer kan tidak sedikit. Itu untuk mengangkut ring dengan peralatan lain-lainnya itu kita butuh 2 truk. 2 truk itu dari Makassar ke Sinjai itu makan biaya sekitar kurang lebih 15 sampai 18 juta. Gitu. Itu udah kepasang. Belum biaya sewa. Jadi sebenarnya sih bukan sewa, itu pinjam pakai. Tapi kan kita harus benahi ring itu untuk bisa pemeliharaan lah ya, lebih ke pemeliharaan begitu. Betul, Mbak. Karena harus dicat. Kalau ada yang robek harus diganti, gitu. Nah itu yang jadi harus standar sesuai dengan aturan IBA, Indonesian Boxing Association, gitu. Itu yang harus kita
Itu yang Jadi harus pada dipikirkan dasarnya, oleh iya. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kesiapan atlet itu it's ready ya. Cuman masalahnya adalah fasilitas begitu ya, Pak Sis ya. Iya, sarana pendukung, Pak. Sarana dan prasarana. Di sini venue sebenarnya sangat representatif. Iya. Tempatnya oke, cuman penerangannya yang tidak mendukung. Ya, ini Itu perlu yang perhatian. kita mau komunikasi. Iya. Perlu perhatian karena instalasi di sini kita belum tahu bagaimana kondisinya, ya kan gitu. Iya. Nah, untuk penerangan sesuai dengan standar standar di dunia tinju amatir itu memang ada, Mbak. Iya. Gitu. Jangan sampai lampunya redup. Salah pukul. Wasit hakim, ya selain salah pukul, wasit hakim salah menilai. Iya, gitu. itu juga. Ini kan Benar. sangat rentan menimbulkan insiden, ya kan gitu. Iya. Itu yang kita mau menjaga hal-hal seperti itu. Kita mau meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi kalau pihak KONI menutup mata terkait hal-hal seperti begini ya tidak bisa gitu. Karena itu tanggung jawabnya KONI. Porprov ini adalah gawean pemerintah provinsi dan KONI. Iya. Seperti itu. Ya. Kami ini pendukung, gitu. Iya, sebagai olahraga prestasi tentunya kita berharap banyak ya terhadap pelaksanaan kegiatan Porprov kali ini. Apalagi kan memang tinggal H-7 ya Pak Sarir ya. Iya, iya. Nah, Bisa H-7, Mbak. iya. Nah, kalau melihat potensi pencahayaan, kalaupun ini akan disegerakan, masih dapat ya kira-kira dalam 3 hari ini untuk bisa menyelesaikan. Makanya itu saya ada di venue ini sekaligus kita mau supervisi sebelum teman-teman dari pengurus pusat datang. Di sini saya bawa 3 orang teknisi untuk membenahi ini. Kalau cuma satu kan barangkali 1 minggu gitu, nggak dapat kita sampai tanggal 22. Ya. Makanya ini kita kerja keras untuk bisa memenuhi standar kelayakan lah. Iya. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi memang kita masih berharap besar ya untuk bisa segera menyelesaikan kekurangan-kekurangan karena ketidaksiapan kemarin juga yang membuat pengunduran waktu ya. Sepertinya begitu, Mbak. Kan tadinya September, 9 September pelaksanaan Porprov karena satu dan lain hal, mungkin kondisi sendiri tidak siap, anggaran juga tidak siap, sehingga diundur ke Oktober. Ya. Nah, kita berharap pengunduran ke Oktober ini Tidak diundur lagi. tidak diundur lagi. Iya. Sebenarnya kalau dari segi anggaran sangat-sangat tidak layak karena 3 miliar sekian itu, terus katanya ada tambahan 1,5 miliar dari perubahan. Kita berharap tidak ada lagi kendala, tetapi kan anggaran yang sebegitu saya yakin tidak cukup karena kalau di total di Porda Pindrang kemarin KONI itu dapat kucuran anggaran 20 miliar. Sementara ini provinsi. Sekarang ini cuma 5 miliar. Iya, KONI provinsi. Kita bicara KONI provinsi. Karena ini gawean provinsi. Nah, sekarang ini cuma 5 miliar. Saya ini pertanyakan juga ini komitmen dari teman-teman anggota DPR kita dengan pemerintah provinsi. Kok cuma 5 miliar? Dibanding dengan 2018 yang 20 miliar, di 2022 hanya dapat 5 miliar, hitung-hitungannya bagaimana? Bukannya maju malah mundur, gitu. Baik. Kalau kita mau kaitkan juga dengan keinginan gubernur yang mematok target 5 besar di PON PON Aceh dengan Sumatera Utara, PON ke-21 nanti tahun 2024, kan ini mission impossible dengan anggaran yang sekarang karena Porprov ini adalah adik dari PON. Gitu. Jadi memang sudah jadi tolok ukurnya gitu ya. Ini bisa jadi tolok ukur. Betul, tolok ukur keberhasilan kita nanti di PON itu ya dari sini. Yang saya khawatirkan dengan kondisi seperti sekarang ini, Mbak. Yang saya khawatirkan adalah jangan sampai daerah-daerah lain mengincar atlet-atlet potensial Sulawesi Selatan untuk mutasi ke daerah lain karena diiming-imingi hadiah budget yang besar. Iya. Nah, sementara di sisi lain pemerintah provinsi ini kan omong doang, gitu. Iya. Jadi memang perlu
perlu perhatian serius untuk persiapan Porprov ini ya, karena ini juga menjadi gambaran atlet-atlet terbaik kita yang akan segera ke PON mendatang. Betul, sangat-sangat Mbak. Saya ambil contoh kemarin Rahmat Erwin Abdullah kembali meraih prestasi ya di kejuaraan internasional, dapat medali emas, perak dan perunggu. Ya kan gitu. Ya. Ini adinda kita ini, atlet angkat besi kita ini dari awal sampai hari ini perhatian pemerintah provinsi mana? Padahal dia sudah bawa nama harum Sulawesi Selatan di tingkat dunia. Ya. Dapat prestasi di Olimpiade bahkan Olimpiade Tokyo kemarin. Kemarin di Bahrain dapat prestasi lagi. Dia bahkan menjadi diberitakan oleh media-media internasional. Kita di sini apa? Pemerintah provinsinya kayak tutup mata. Kok berprestasi lah gitu. Padahal nama Sulawesi Selatan itu ikut ke bawah. Iya. Pastilah ya. Iya. Jadi memang yang bisa mengibarkan bendera negara kita itu hanya dua, Mbak. Kepala negara dengan atlet. Yang bisa membuat lagu Indonesia Raya itu berkumandang ya. Benar. Hanya dua. Gitu. Atlet dengan kepala negara. Baik. Prestasi-prestasi ini tentunya memang harus mendapatkan sokongan dan dukungan. Di antaranya pasti ada anggaran. Kalau misalnya yang lalu saja sampai 20 miliar ya. Dan kemudian saat ini 5 miliar. Ya memang sih kalau kita main hitung-hitungannya pasti kok bisa ya. Sampai sejauh itu, tidak sampai separuh dari yang lalu begitu. Betul. Jadi memang ya, jadi memang perlu perhatian serius dari pemerintah kita ya, dan mungkin juga dari KONI juga sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk tetap menyelenggarakan Porprov ini. Tapi kalau melihat potensi yang ada, ini kan baru Pertina nih yang curhat nih ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini sepertinya dirasakan juga hampir di semua cabang olahraga. Semua cabang, bukan hampir, Mbak. Memang semua cabang olahraga. Semua 34 cabang olahraga. Iya, dan kalau ini misalnya kemudian persiapan masih seperti meragu, mungkinkah terselenggara begitu tanggal 22 nanti? Kalau kita melihat kondisi yang ada. Jadi kami ini penggiat olahraga adalah orang-orang ksatria, orang-orang yang komitmen, ya. Kita tetap melaksanakan itu, tetap kita melaksanakan di masing-masing cabang. Teman-teman udah bertekad, melaksanakan pertandingan. Tetapi dengan standar yang kualitasnya tentu tidak sampai target, standar, seperti itu. Saya ambil contoh aja Pak, Mbak, ya, karena saya orang tinju, saya ambil contoh di Pertina. Tinju hanya 64.646 anggarannya. Untuk membeli sarung tinju saja dengan pengaman kepala, ya, glove dan headguard, itu saya sudah belanjakan 56,8 juta. Itu baru 2 item. Ya, baru 2 item. Belum ring dan sebagainya ya? Belum ring dan lain-lain sebagainya. Belum lightingnya, belum tetek bengek gitu. Belum air yang harus disiapkan. Belum macam-macam, Mbak. Gitu. Nah, kita butuh untuk di sekitar area ring saja, itu sekitar 200-an juta. Untuk pengadaan semua kalau sesuai dengan standar. Nah ini saya sudah sudah sangat-sangat ikat pinggang sain sudah melebihi dari Iya. Saya bisa merasakan itu ya. Betul, Mbak. Belum lagi honor wasit itu. Betul. Wasit kita ini di Sulawesi Selatan ini kan ada yang standar AIBA bintang 2. Iya. Gitu. Kualitasnya memang sudah mumpuni begitu ya. Mereka hanya mau diberi honor 300.000 per hari selama 6 hari, hitungannya cuma 6 hari. Sementara kita ini bertugas itu lebih dari itu, Mbak. Iya. Gitu. Tapi kita tetap aja lah. Oke lah, saya udah kasih pengertian teman-teman, kita legowo menerima ini kenyataan. Semoga ke depan bisa lebih bagus lagi ya teman-teman.
ada yang menggerutu, ada juga ya oke lah kita ilas-ilas dengan hati dongkol gitu. Ya, mau di apa lagi Mbak dengan kondisi seperti sekarang ini, tetapi jangan juga teman-teman di KONI juga pemerintah provinsi khususnya di Spora jangan juga melihat bisa Pak Ade kok kerja dengan kondisi seperti itu. Bukan begitu persoalannya. Persoalannya sekarang ini kalau teman-teman dari pengurus pusat datang, sebenarnya itu tidak layak untuk kita laksanakan pertandingan di semua cabur. Saya sekarang ini selain di lapangan Sinjai Bersatu ini ada 2 venue. Satu softball. Kalau andaikan bisa kita video call, saya perlihatkan Mbak, kondisi sekarang di lapangan softball ini, kalau saya lihat masih 10%. Waduh, padahal sudah dekat sekali ya? Padahal sudah dekat. Ini sudah H-7 Mbak. Ini dikejar waktu. Iya, masalahnya kan ada kualitas standar ya yang harus dipenuhi. Seandainya ini tarung kampung mungkin selesai ya. Selesai barang-barang. ini aduh, harap-harap cuma sih dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi estimasi sebenarnya sedikitnya itu satu cabur harusnya mendapatkan slot anggaran 500 juta ya. Untuk bisa standar masing-masing cabur itu beda-beda Mbak. Oh dia memang kualitas. Dayung misalnya, dayung itu kan memang juga butuh anggaran sampai miliaran karena untuk ngangkut dia punya peralatan, dayungnya aja itu sampai 8 kontainer katanya. Gitu. Balap motor juga misalnya, balap motor itu butuh pengamanan ban itu sampai ribuan, sampai sekitar 5.000 ban yang harus dia suplai. Belum pagar pengamanan, belum apa dan lain-lain sebagainya ya. Gitu dengan arena yang 3.000 lebih meter persegi. Gitu. Itu miliaran. Kalau sesuai dengan standar sekitar 1-2 miliar. Kalau kita ditinju ya mentok-mentoknya kalau kita hitungan-hitungan untuk skala daerah seperti Sulawesi Selatan kurang lebih 1 miliar, 900-an oke. Gitu. Ini 64 juta Mbak. Jauh ya. Jauh panggang dari api. Oke, setidaknya semangat olahraga dan inilah yang membuat kemudian sportivitas tetap terjaga ya. Dan itulah yang kemudian sekarang pasang badan lah istilahnya ya untuk kondisi yang ada dengan berbagai hal yang ingin dicapai. Tapi kita tetap berharap ya dalam kurun waktu 3 atau 5 hari ini ya setidaknya sudah ada yang bisa dinyatakan standarnya ini sampailah seperti itu. Khususnya mungkin untuk venue pertindak tadi tinju tentang pencahayaannya diharapkan segera mungkin ini ya banyak harapan yang ingin dilakukan sehingga juga pengurus cabang olahraga ketika pengurus pusat datang juga bisa mempersembahkan ya, mempersembahkan kualitas gitu. Iya, betul. Iya. Baik, Pak Sahril, luar biasa tentunya ya apa yang disampaikan ini juga menjadi bahan pembelajaran setidaknya ya untuk persiapan-persiapan perhelatan olahraga untuk berbagai cabang olahraga ke depan ya. Tentunya apalagi dengan kelas yang berada di kelas provinsi ataupun nanti akan go ke nasional. Baik, terima kasih Pak Sahril atas waktunya. Ada harapan lagi yang ingin disampaikan? Ya, harapan saya tentu pemerintah provinsi bisa membuka mata, membuka hati, Mbak. Jangan ditutup mata dan ditutup hatinya. Karena saya yakin mereka bukan buta hati, ya. Mereka bukan orang tuli. Pejabat-pejabat kita di Pemprov itu di pemerintah provinsi bukan orang buta, bukan orang tuli. Saya yakin itu, Mbak. Tolong jangan hanya ngomong doang, bikin statement, ya. Apalagi ini menjelang tahun politik. Lakukan statement untuk pencitraan ya masyarakat udah tahu lah bagaimana ya seperti sekarang ini karena terus terang aja kita sudah dikecewakan pada saat prakualifikasi yang terus terang Mbak Rp1.000 pun tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi apalagi KONI ya kita melaksanakan dengan uang pribadi sekali lagi semangat olahraga ini ya sekali lagi semangat olahraga yang membuat ini terus membara ya. Untung keluarga saya masih memahami gitu. Masih utang loh kita untuk melaksanakan praporpok
gitu. Iya, iya. Baik. Sampai hari ini belum terbayarkan. Iya. Setidaknya mungkin ya kalau ada pemerintah provinsi dan juga KONI yang mendengarkan apa yang menjadi curhatan rekan-rekan dari pengurus cabang olahraga ini, bisa sesegera mungkin lah mencarikan solusi. Setidaknya seperti tadi ya, untuk prasaja ini masih harus terengah-engah, apalagi akan masuk ke wilayah yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Pak Syahrir atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan tadi juga bisa sedikit membuka ruang berpikir untuk bisa mendapatkan solusi terbaik sampai akhirnya jadwal Porprov tetap berjalan dengan kualitas yang ingin dicapai sama seperti yang diinginkan begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Syahrir. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Iya. Baik pendengar, kondisi yang dirasakan oleh para pengurus cabang olahraga untuk persiapan Porprov bisa disampaikan tadi juga salah satunya dari venue Portina khususnya untuk pertandingan tinju amatir nanti, dan tentunya berharap ya kemudian pemerintah provinsi dan juga KONI Sulawesi Selatan bisa sesegera mungkin ya untuk melakukan kesiapan-kesiapan yang lebih matang, setidaknya paling lambat H-2 itu udah selesai semuanya. Baik, jangan kemana-mana, tentunya kita akan lanjutkan kebersamaan ya, dan di kesempatan ini juga tentu nanti kami akan mencoba berkomunikasi dengan pihak KONI Sulawesi Selatan, setidaknya mengklarifikasi apa yang sudah terjadi sampai saat ini, setidaknya persiapan-persiapan dari daerah, karena pada dasarnya provinsi dan daerah yang ada di Sinjai dan Bulukumba tentunya terus berkomunikasi dan ada informasi-informasi terkini lah yang bisa kita dapatkan. Tadi pagi juga dari pemberitaan Warta Pagi sudah menyebutkan tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Sinjai dan Bulukumba dalam kesiapan-kesiapan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Porprov nanti. Dan semoga ya semua berharap Porprov tidak lagi mengalami kendala yang cukup berarti sehingga bisa terselenggara seperti yang diinginkan. Meskipun tadi juga sudah ada curhatan ya dari pengurus Portina. Baik pendengar, kita lanjutkan terus kebersamaan kita di lintas informasi kita pagi hari ini di Dialog Makassar Pagi ya. Dan di kesempatan ini juga kita akan dengarkan informasi dari rekan kami Kristianto ya. Baik. Info terkini. Baik, silakan rekan Kris. Sekarang di mana? Baik, saudara-saudara, saat ini kami berada di UIP Makassar, di mana saat ini Gubernur Sulawesi Selatan tengah memimpin penanaman mangrove sebanyak 35.300 pohon di wilayah Sulsel sebagai rangkaian hari jadi Sulsel ke-353. Penanaman ini dilakukan serentak juga di beberapa kabupaten kota, yakni Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Palopo, Kabupaten Bono, Kabupaten Dinapoto, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Langkah penanaman pohon mangrove ini diharapkan jadi pemerintah bisa memberikan jaminan agar tanaman tersebut bisa membantu dari musibah abrasi yang kerap terjadi di pesisir pantai. Dalam saat ini sudah dengar para tamu yang hadir dari Forkopimda dan turut juga melakukan penanaman secara seremonial, dan diharapkan langkah dilakukan langkah ini kian memeriahkan penyambutan HUT Sulsel ke depannya. Demikian Susanto melaporkan langsung dari PIP Makassar kembali ke studio.
Baik, terima kasih untuk rekan Kris yang sudah memberikan informasi tentang penanaman mangrove yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan yang ke-353. Dan pendengar, kita akan lanjutkan tentu kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar Pagi setelah kita dengarkan lagu berikut ini. Mencoba untuk pahami, mencari celah hatimu. Bila harus menangis, aku kan menangis. Namun air mata ini telah habis. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Mencoba untuk rasuki, menyentuh palung jiwamu. Bila harus mengibah, aku kan mengibah. Namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap.
konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin, meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, kembali lagi kita bersama dalam Lintas Makassar Pagi ya, untuk dialog interaktif kita di kesempatan pagi hari ini masih dengan topik H-7 kesiapan Porprov, masih dilema. Bersama dengan saya saat sekarang Sekretaris KONI Provinsi Sulawesi Selatan Mujibur Rahman. Langsung saja kita berkomunikasi. Bang Oji. Ya. Yeah. Gimana kabar? Salam olahraga. Ya, selamat pagi, salam olahraga Jaya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Iya, H-7 tentunya ini kalau biasanya berdebar-debarnya tuh kencang ya. Kalau semakin dekat dengan sebuah event. Nah, bagaimana persiapan sesungguhnya Bang Oji? Karena kita juga masih mendengarkan banyak sekali keluhan menjelang pelaksanaan Porprov, khususnya untuk kesiapan venue di masing-masing cabang olahraga. Ya, alhamdulillah untuk saat ini pelaksanaan Porprov ini sudah sampai pada tahap 95%. Kemarin kami juga sudah melaksanakan pertemuan Chief the Mission, itu dalam rangka mempertemukan seluruh ketua KONI Kabupaten Kota, seluruh ketua pengurus provinsi cabang olahraga, bersama dengan para wakil ketua panitia serta seluruh tuan rumah dalam rangka membicarakan tentang beberapa hal terkait dengan upacara pembukaan, upacara penutupan, kemudian jalannya pertandingan, serta memberikan informasi terkait dengan penetapan jumlah kontingen, atlet, dan ofisial masing-masing KONI Kabupaten Kota. Alhamdulillah kemarin di Chief the Mission itu sudah kita lakukan proses UKS data dalam rangka melahirkan sebuah kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan bisa berkualitas dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga provinsi yang ke-17 di Sinjai Bulukumba. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sarana dan prasarana serta venue. Alhamdulillah tuan rumah betul-betul ini sangat bersungguh-sungguh dengan kesiapan mereka. Bahkan pagi siang malam Ketua KONI Sinjai dan Ketua KONI Bulukumba itu terus berkoordinasi baik di lapangan maupun berkoordinasi secara vertikal dengan pihak panitia penyelenggara provinsi dalam rangka mencoba untuk menutupi beberapa hal-hal yang belum terselesaikan dan kita deteksi jangan sampai menjadi masalah di belakang hari. Tapi alhamdulillah mengenai venue dalam kapasitasnya sebagai standar nasional itu sudah juga dilakukan upaya untuk melakukan verifikasi dan semua sudah selesai. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemondokan. Pemondokan ini alhamdulillah jauh hari sebelumnya memang sudah dilakukan inventarisasi rumah-rumah penduduk, kemudian tempat penginapan, wisma-wisma yang ada di KONI di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Itu sudah dilakukan inventarisasi dan alhamdulillah semua cabang olahraga 21 di Sinjai dan 13 di Bulukumba alhamdulillah sudah siap semua pemondokan untuk perangkat pertandingannya. Bahkan technical delegate-nya itu sudah meninjau langsung di mana lokasi-lokasi dari pemondokan dan venue yang akan dijadikan sebagai tempat. Kemudian yang keempat berkaitan dengan peralatan dan pertandingan, alhamdulillah semua technical delegate itu sudah proses loading mengangkut semua barang-barang baik itu peralatan, pertandingan maupun perlengkapan yang digunakan dalam rangka menunjang pertandingan tersebut itu sudah dalam proses pengantaran. Kemarin bahkan Ketua Umum KONI Pak Yasir Mahmud itu memberikan kesempatan kepada beberapa cabang olahraga yang membutuhkan mobilisasi truk yang lebih banyak. Pak Ketua Umum KONI sudah memberikan bantuan pribadi 10 kendaraan truk untuk dipakai dalam rangka mengangkut semua peralatan dan perlengkapan. Dan insya Allah
secara keseluruhan apa yang menjadi tanggung jawab dari panitia penyelenggara itu sudah kita upayakan dan mudah-mudahan bisa sampai pada titik di mana semua sudah siap pada tanggal 20 Oktober nanti. Iya, jadi kalaupun ada keluhan mungkin dalam persiapan venue ini setidaknya tadi sudah disampaikan bahwa dilakukan identifikasi, menginventarisir masalah-masalah yang bisa terkendala dan targetnya H-2 nanti pasti akan sudah totality ya, begitu ya Bung Oce? Iya, betul. Jadi memang perlu kami sadari dan kami sangat berharap sebenarnya ini adalah kebesaran hati daripada teman-teman pengurus cabang olahraga, khususnya technical delegate yang menjadi jenderal dari pelaksanaan kegiatan, agar supaya memahami betul-betul memang kondisi kita. Sebenarnya yang menjadi kendala utama kita sampai saat ini itu adalah kendala keuangan. Namun demikian, Bapak Gubernur juga sudah memberikan maksimal bantuan dalam rangka penyelenggaraan Porprov. Memang kemarin pada saat kepengurusan ini berjalan itu kan sudah masuk 2022. Otomatis kita hanya bisa menggunakan anggaran yang diplot untuk kepengurusan Bapak Elon Chandra sebelumnya. Nah, memang pada saat kepengurusan Bapak Elon Chandra itu ditetapkan di tahun 2021 anggaran untuk KONI 2022 itu sebesar 5 miliar. Kemudian 5 miliar ini tentu ada kegiatan-kegiatan dari kepengurusan Bapak Elon yang perlu dibiayai, termasuk musyawarah kemarin. Sehingga setelah kita menghitung dari 5 miliar itu ada kurang lebih sekitar 3,6 miliar itu sisa yang akan digunakan semuanya 3,6 miliar itu untuk Porprov. Setelah kita melakukan upaya inventarisasi pembiayaan secara keseluruhan, ternyata memang kita itu paling efisien dan paling efektif itu hanya membutuhkan sekitar 12,5 miliar. Berarti kalau 3,6 miliar sebenarnya yang ada kita itu masih butuh sekitar 8 miliar ya? Kurang lebih 9 miliar. 9 miliar itu untuk tambahan. Tetapi ternyata memang aturan keuangan, sistem keuangan yang ada di pemerintahan bahwa anggaran perubahan itu tidak boleh melebihi anggaran pokok, sehingga pada saat pembahasan pokok kemarin Bapak Gubernur itu telah memberikan kebijakan karena kondisinya darurat, itu hanya bisa mengalokasikan sekitar 4,5 miliar. Jadi memang kurang lebih 3 miliar sampai 4 miliar itu memang masih sangat kekurangan. Sangat minim. Nah, dari 4,5 miliar dari 4,5 miliar ini kami sudah mengundang seluruh technical delegate. Kita ingin mengatur bahwa 4,5 miliar ini hanya bisa mengakomodir itu anggaran honor perangkat pertandingan bersama dengan konsumsinya. Karena honor perangkat pertandingan yang diajukan itu adalah 3,5 miliar. Kemudian yang 1 miliarnya itu digunakan untuk konsumsi. Anggaran 4,5 itu habis di situ saja untuk perangkat pertandingan, honor perangkat pertandingan 3,5 miliar dibagi kepada 34 cabang olahraga, 1 miliar itu untuk konsumsi 2.408 seluruh perangkat pertandingan yang terdiri dari wasit, juri, kemudian panitia teknis masing-masing cabang olahraga. Jadi memang 4,5 M ini itu hanya untuk itu. Ada beberapa memang yang belum kita anggarkan, tetapi ini masih dalam pengendalian dari KONI Provinsi Selatan. Dalam hal ini Bapak Yasir Mahmud sudah memberikan beberapa kebijakan terkait dengan bagaimana bisa mendapatkan anggaran dalam rangka mencukupi itu. Nah, sebenarnya yang perlu menjadi stressing dari kami di KONI Provinsi Selatan ini adalah political will dari pemerintah provinsi terkait dengan anggaran untuk Porprov itu sudah ada yang kemarin diarahkan juga untuk bisa mendapatkan bantuan dari para perusahaan-perusahaan, perbankan dan seterusnya. CSR ya? Tapi ya, cuman memang kesadaran dari pihak perusahaan terkait dengan dana sponsor dan CSR itu masih sangat kurang di Sulawesi Selatan. Kemarin kita sudah bersurat ke 12 perusahaan yang cukup besar, termasuk perbankan di dalamnya. Bahkan ketua umum sendiri yang melakukan tawaf. Kita bisa bayangkan itu, Bu Adila. Kita ini tawaf, Pak Ketua Umum tawaf keliling untuk perusahaan-perusahaan menemui pimpinan, menyampaikan pesan Pak Gubernur bahwa kita membutuhkan anggaran sekian yang masih ada kekurangan. Tapi yang merespon itu hanya 3.
Yang pertama itu ada respon dari BPD, ada bantuan sebesar 1 miliar, kemudian dari Tonasa bantuan 50 juta, kemudian dari Bank BNI 10 juta. Kemudian dari 9 yang lainnya itu sudah ada surat balasannya, termasuk PLN. PLN menyampaikan tidak bisa memberikan bantuan, kata. Kemudian ada juga dari perbankan lainnya yang tersebut, itu juga tidak bisa memberikan bantuan. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur sebenarnya pada prinsipnya itu bagus. Itu mengarahkan kemandirian dari cabang olahraga. Tapi kalau kondisi dari perusahaan-perusahaan ini yang tidak memiliki kesadaran secara positif terhadap perkembangan daerah melalui olahraga, ini sebenarnya yang tidak bisa berjalan. Sehingga saya kira memang membutuhkan sebenarnya sentuhan langsung dari Bapak Gubernur, semacam instruksi atau surat keputusan, agar supaya ke depan ini memang cabang-cabang olahraga ini punya bapak angkat perusahaan. Karena kalau KONI yang didorong untuk melakukan upaya itu bersama dengan Kadispora, saya kira itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada surat dari Bapak Gubernur terkait dengan itu. Apakah bentuknya misalnya surat keputusan untuk sebagai pendamping atau sebagai bapak angkat misalnya, atau misalnya pertemuan yang secara lisan Pak Gubernur langsung menyampaikan kepada mereka semua. Saya kira itulah yang menjadi kendala kita saat ini, tetapi bagi kami kekurangan anggaran itu perlu disiasati, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kekurangan anggaran itu kita bisa melatih baik itu pengurus KONI maupun teman-teman Pemprov untuk bagaimana bisa melakukan pembiayaan secara efisien. Saya kira itu hikmahnya. Begitu Mbak. Iya, jadi pada dasarnya sebenarnya sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh KONI untuk tetap mentaktisi kondisi-kondisi yang bisa terjadi sampai menjelang Porprov tadi ya. Tapi memang disadari memang anggaran ini yang kemudian agak membuat kesulitan untuk bergerak lebih luas begitu, Bung Oji. Iya. Tapi insya Allah semua berjalan, Mbak. Semua berjalan. Semua bisa kita pastikan bisa berjalan. Bahkan pada posisi kami harus melakukan upaya penalangan anggaran dulu, mungkin kita akan lakukan itu, bagaimana anggaran itu bisa ditalangi dulu oleh KONI, untuk kemudian nanti kita pikirkan bagaimana bisa diselesaikan. Iya, ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Tadi juga sempat kita berbincang dengan pengurus cabur Pertina, yang memang agak menurutnya itu agak sulit dalam hitung-hitungan begitu ya. Ketika di Pinrang mendapat 20 miliar kok di 2018, giliran di 2022 ini kenapa hanya bisa dapat 5 miliar begitu. Jadi memang mengherankan menurutnya. Ya. 20 miliar di Pinrang, kemudian 9,5 untuk Sinjai Bulukumba, apalagi ini kan dua kabupaten, Pak. Jadi memang sebenarnya kalau 2 kabupaten kemungkinan memang akan bertambah anggaran karena ada jarak, kemudian ada posisi yang perlu diperhitungkan, termasuk regulasi kebijakan masing-masing kabupaten kan pasti berbeda terkait dengan itu. Makanya memang kesulitannya kita karena perbandingan itu 20 miliar di Pinrang, kemudian di Sinjai Bulukumba ini cuma 9,5. Gitu. Iya. Jadi keluhan cabur ini juga sebenarnya keluhan KONI ya? Ya, sebenarnya kita punya keluhan yang sama. Cuman yang namanya upaya untuk apa ya istilahnya, menarik diri untuk melihat kondisi ini sebagai bagian yang bisa membesarkan hati kita. Kalau misalnya kita selalu terpaku kepada itu, maka ini tidak akan jalan. Tetapi kalau kita memang dengan keterbatasan anggaran ini, kemudian bismillah melakukan efisiensi pengiritan, kemudian melakukan upaya mencari penalangan sementara misalnya, saya kira itu akan menjadi solusi-solusi yang terbaik ketimbang kita harus misalnya berkoar-koar kemudian mengeluh gitu ya? Menyampaikan secara publik bahwa seperti ini kan jangan sampai itu jadi sebagian dari itu ada fitnah yang kemudian itu bisa melukai hati orang gitu. Ya, jadi pada dasarnya ini lebih ke seperti disebutkan tadi, ini semangat olahraganya ya yang kemudian tentunya akan menyemangati seluruh cabang olahraga untuk tetap menyelenggarakan kegiatan Porprov dengan standar kualitas yang seperti yang diinginkan begitu. Iya, betul Mbak. Iya, baik. Insya Allah mudah-mudahan ini teman-teman dari cabang olahraga semua kita sudah dengar semua mereka punya komitmen bahwa yang utama saat ini adalah kecintaan terhadap olahraga. Kemarin juga alhamdulillah Panahan
technical delegate-nya sudah menyampaikan bahwa ini karena kecintaan kepada olahraga sehingga apa yang menjadi kekurangan itu akan dimaklumi dan mereka insya Allah akan mencoba untuk bagaimana melakukan efisiensi terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan. Memang secara teknis memang perlu dilakukan upaya pendekatan terhadap seluruh perangkat pertandingan khususnya kepada para wasit dan juri untuk mereka memahami bersama bahwa ada kondisi yang memang berbeda dari sebelumnya yang mesti dipahami oleh teman-teman. Yang dulunya misalnya mendapatkan anggaran 500.000 per hari untuk setiap wasit cabang dan juri. olahraga. Honornya sekarang ini turun di angka 350, bahkan setelah diratakan ada yang cuma dapat 200.000 per hari. Memang ini sangat jauh berbeda dari apa yang telah mereka dapatkan di multi event sebelumnya. Tetapi ya itu tadi kami ingin menyampaikan bahwa membutuhkan hati besar dari seluruh teman-teman cabang olahraga bahwa kondisi ini memang terjadi. Yang pertama disebabkan karena kepengurusan ini itu kepengurusan yang dilanjutkan, bukan kepengurusan yang berawal dari gitu ya. Maksudnya berawal dari anggaran pertama begitu. Jadi sudah berjalan mini kepengurusan, kemudian terjadi musyawarah, terpilih Pak Yasir, sehingga Porprov ini itu harus diselenggarakan. Apalagi memang kemarin, kepengurusan yang lalu juga itu berhutang kepada cabang olahraga, itu terkait peralatan dan pertandingan prakualifikasi Porprov. Karena sebelum Porprov itu ada prakualifikasi. Ya, itu juga jadi keluhan ya. Itu harus dibayarkan. Tapi alhamdulillah dari anggaran yang ada, kita sudah bayarkan setengah di fase pertama, kemudian utang sisanya itu akan dilunasi sebelum tanggal 15 nanti, karena ada di anggaran yang memang dari anggaran 5 miliar itu yang diplot untuk menutupi utang kepengurusan yang lama terhadap janjinya terhadap cabang olahraga, sehingga itu bisa diselesaikan. Insya Allah terkait dengan sisa anggaran di Porprov yang menjadi utang KONI kepengurusan sebelumnya, setelah kepengurusan Bapak Elon Chandra, insya Allah akan segera diselesaikan. Kemudian kita juga akan segera membayarkan honor perangkat pertandingan di seluruh cabang olahraga sebesar 3,5 miliar. Kemudian konsumsi juga akan segera kita lakukan pengadaannya karena ini sudah setuju mempersiapkan semuanya secara hati-hati dan secara terbuka, itu memang sangat penting. Gitu Mbak. Ya, yang penting adalah tetap semangat, tanggal 22 Porprov tetap terlaksana ya. Siap, terima kasih banyak, insya Allah tetap terlaksana. Iya, baik. Ada harapan yang ingin disampaikan di penghujung perbincangan kita ini, closing statement untuk Bung Oji? Ya, harapan yang saya ingin sampaikan adalah pada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, mari berikan dukungan masing-masing kepada kontingen kita di setiap kabupaten kota, berikan support kepada mereka, berikan perhatian kepada mereka, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, tanggung jawab olahraga itu bukan hanya terletak kepada pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab ini juga melekat kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan support, baik itu misalnya dari segi material maupun non-material kepada seluruh atlet kita. Karena para atlet kita ini di seluruh kabupaten kota, sebanyak 11.000 nanti itu akan bersama dengan ofisialnya akan mempertaruhkan nama kabupaten kota untuk bisa menuju puncak prestasi mereka pada Porprov ini sebagai ajang untuk bagaimana mereka bisa lahir sebagai atlet Pekan Olahraga Nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September 2024 dan pada tahun 2023 pra-PON. Mudah-mudahan seluruh kabupaten kota bisa mendulang emas yang terbaik, kemudian bisa mempertahankan untuk bisa ikut pada event nasional nantinya. Iya, baik, kita berharap banyak. Terima kasih Bung Oji, tentunya sukses untuk olahraga Sulawesi Selatan. Insya Allah 22 nanti Porprov tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Assalamualaikum. Siap, ya. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pendengar, ini sudah kita dengarkan apa yang disampaikan curhatan dari salah seorang pengurus cabang olahraga khususnya Pertina, bahwa ada kekhawatiran jangan sampai pelaksanaan Porprov ini akan ditunda kembali ataupun akan berjalan apa adanya dengan melihat kondisi venue yang ada. Tapi ternyata tadi juga sudah disampaikan oleh Sekretaris KONI Provinsi Sulawesi Selatan Mujibur Rahman bahwa sudah dilakukan rapat diperluas ya untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Porprov
dengan kondisi yang ada, tetap dengan target kualitas standar ya yang sudah disesuaikan dengan standar yang seharusnya, akan tetap diselenggarakan pada jadwal yang sama dengan kesediaan dan kesiapan dari pemerintah Kabupaten Sinjai bersama KONI Sinjai dan juga pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama dengan KONI Bulukumba. Baik, kita berharap tentunya kualitas yang diinginkan tercapai dengan anggaran yang memang semuanya pada mengeluhkan ya. Semoga juga ada tentunya yang nantinya setelah mendengarkan ini ikut bisa mendukung dan juga mensupport pelaksanaan Porprov yang akan diselenggarakan di 2 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, kebersamaan kami dari RRI Makassar cukup sampai di sini ya untuk dialog lintas Makassar pagi hari ini Sabtu 15 Oktober 2022. Saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.